Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, siang ini gua kebetulan mau ke Green Lake City, Duri Kosambi. Jadi gua dapat visit training baru untuk melatih anjing Pomeranian, anjing kecil. Dan ternyata anjing pom itu punyanya Om Yan Tanamal, salah satu member dari ZRI chapter Jakarta juga. Nah, kenapa gua nge-vlog? Ya sekalian kita lihat ada keseruan apa di perjalanan yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam 50 menit kalau dari Jatiranggon Bekasi ini. Nah, jadi cukup jauh ya perjalanan ke sono, ke tempat Om Yan di Green Lake City. Terus gua sekalian juga mau nge-vlog, mau ngambil beberapa footage. Siapa tahu di rumahnya Om Yan motornya ada di sana. Jadi Om Yan ini punya ZX25R juga. Terus dia punya Z900 ya, kalau nggak salah, apa Z800 ya, kayaknya Z900 deh. Dan satu lagi dia punya juga ZX6R yang terbaru. Nah, jadi gua nanti mau ke sono mau lihat motornya juga, tapi tugas utamanya adalah membantu melatih anjing Pomeranian kita. Oke guys, kita lihat ada keseruan apa di jalanan. Kita akan ngambil dari Jatiranggon ini via Hankam, Cilangkap, lalu Taman Mini, Kramat Jati, terus ke arah apa namanya, Gatot Subroto, dan mungkin ke arah Grogol ya. Gue sih belum pernah ke arah sana sih, terus terang aja, semenjak tinggal di Bekasi ini. Jadi untuk ke arah Duri Kosambi terus terang gue nggak begitu tahu jalannya, makanya gue pakai maps. Tapi kayaknya lewatin Citraland juga, Ciputra. Nanti dari sana baru nanti kita lihat lagi di map ke arah Green Lake City.
sih harusnya nggak macet ya, tapi kenapa ya? Oh enggak lah, yes, 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 yes. Ramai lancar. Nah ini nih yang dibilang ramai lancar tuh ya begini, rame tapi lancar. Nah kalau padat merayap itu ntar sore pas jam pulang kerja, nah itu padat merayap. Jalan busway itu lancar sih, cuma jalanannya bumpy, males gue pengen lewat sini. Maaf ya Pak Polisi, knalpot saya tidak standar, tapi sebenarnya adem loh. Ini ProSpeed Shark sudah dibuat seadem mungkin, wis. Kemarin gua iseng kan lagi ya cari suara baru lah, akhirnya gua copot dulu nih ProSpeednya, gua pasang lagi silencer Vilan ZX1. Nah itu baru gacor tuh, baru, tapi keren sih itu suaranya. Kalau di RPM cukup tinggi itu ngelengkingnya bagus banget, keren banget lah. Tapi gua pikir-pikir ya terlalu kenceng juga sih untuk harian kayak gua gini ya, makanya gue pakai waktu itu cuma 4 hari atau 5 hari kalau nggak salah. Terus gua pasang balik lagi ProSpeed ini gitu loh. Ya mungkin kalau gue pakai Sevia ini buat sesekali doang misalnya, nah oke lah gue pakai knalpot yang Vilan ZX1 itu yang agak gacor gitu. Tapi kalau buat harian kayak gini paling bener ProSpeed lah, atau Akrapovic. ProSpeed ini kayak Akrapovic lokal lah bilangnya. Kalau buat harian oke lah. Macet, macet, macet. Ini yang mau ke kiri nih kayaknya macetnya. Kalibata. Gue mau ke kanan sih.
jalan tadi jam berapa ya, 10 lah. Soalnya di Maps kan 1 jam 48 ya kalau nggak salah. Cuma kan gua jalan pagian dikit nggak apa-apa. Gua pengen estimasi aja kira-kira sampai di Green Lake City itu jam berapa. Jadi untuk kedepannya gua bisa atur apa namanya nih, waktunya yang tepat. Tapi ya nggak apa-apa karena tujuan gua itu ke tempat Ovian ya, spend waktu di sana lebih lama dikit ya nggak apa-apa karena kan ntar ngobrolnya nyambung. Tapi iya ya, kenapa macet ya, biasanya nggak semacet ini, tapi nggak tahu juga sih. Gue beberapa kali siang lewat nggak seperti ini sih. Oh iya, gue mau nanya dong sama teman-teman nih. Gue sebenarnya kurang paham juga ya. Kayak Google Map gini ya. Misalnya gue setel dari titik A ke titik B, menempuh perjalanan sekitar 1 jam lah misalnya ya. Nah, perhitungan Google Map 1 jam ini, apakah dia membaca setiap atau kebiasaan kita riding harian itu dihitung sama dia, dikalkulasi sama dia, biasanya average-nya berapa kilometer per jam misalnya. Jadi dia hitung dari sana, terus dia kasih ke kita misalkan perjalanan 1 jam. Nah, tapi kalau untuk orang lain yang mungkin lebih pelan bawa motornya, dia hitungnya mungkin 1 jam 15 menit. Nah, seperti itukah? Atau memang Google Map ini pukul rata semua pengendara? Itu yang gue pernah denger ya dari Captain Ageng, itu dihitung 60 km per jam average-nya. Jadi semua orang yang setel Google Map ya pasti dia hitungnya 60 km per jam, maka menghasilkan waktu misalnya 1 jam tersebut. Nah, kira-kira teman-teman kalau ada yang tahu boleh dong komentar, tolong share cara kerja Google Map itu seperti gimana. Makasih ya sebelumnya. Dan Sabtu besok tanggal 21 ini sebenarnya gue mau ke puncak sih, tapi bukan sama anak motor, sama teman-teman pelatihan anjing. Cuma tadinya gue pengen bawa motor sama teman gue, jadi bisa sekalian nge-vlog perjalanan ke puncak. Cuma gue pikir-pikir lagi, karena ini kumpulnya ini agendanya adalah latihan bersama, kok kayaknya gue perlu bawa anjing, karena anjing gue juga lah lagi perlu untuk berlatih lah gitu kan. Jadi mungkin tanggal 21 besok ke puncak gue mungkin ikut temen gue karena bawa anjing, jadi naik mobil. Mungkin gue nggak nge-vlog untuk naik motor. Nah, nanti di 11 November ZRI akan mengadakan Jamnas. Nah, gue hadir, gue ikut juga dari chapter Jakarta. Itu kalau nggak salah sudah berapa ya, 12 orang yang ikut. Apa namanya, belakang gue tadi polisi loh. Acara itu akan diadakan 11 November, tapi belum dipastikan, kita belum dapat info itu di Lembang atau di Ciwidey antara itu. Jadi Jamnas ini untuk pemilihan
ketua umum baru, ketua chapter baru. Nah, gua kebetulan juga pas sudah setahun lebih sedikit di ZRI chapter Jakarta ini, maka gua sebagai anggota member yang baik berusaha untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti seru nih kita vlog perjalanan bersama teman-teman ZRI ke acara Jamnas ini. Puluhan motor ZX25, juga ada nanti yang dari luar-luar Jakarta seperti chapter Jawa Timur, chapter Malang mungkin ya. Oke, tut ya, kita ambil pinggir dulu ya supaya tidak mengganggu perjalanan mereka. Oh, RI 48. Sebenarnya ya kayak mereka pakai rider gitu atau pengawalan dengan suara sirene, bagi beberapa netizen mungkin ngapain sih pakai sirene gitu kan, sedangkan Pak Jokowi aja enggak. Jadi enggak begitu juga konsepnya ya teman-teman, karena gue pribadi juga banyak teman-teman di militer dan di kepolisian. Mungkin pejabat-pejabat yang menggunakan rider dan menggunakan sirene ini memang sedang dikejar waktu untuk menghadap presiden misalnya. Nah, jadi mereka itu benar-benar harus membutuhkan kecepatan dalam perjalanan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan santai, misalnya lagi pulang kerja, ya mungkin saja mereka tidak menggunakan sirene. Aduh, mana sih Mbak? Di belakang gua Ninja FI 250. Ninja FI apa R15 ya itu ya? Ninja sih katanya. Rakyat. Anda mau banyak uang, kami wakilkan. Anda mau makan enak, kami wakilkan. Anda mau moke, kami wakilkan. Wakil rakyat. Panjang. Tapi gua dalam kondisi macet ya kayak begini misalnya, paling anti sih dari dulu, memang dari awal-awal bawa motor itu paling anti naik ke trotoar atau lewat jalur busway, kecuali diperbolehkan sama petugas ya. Misalkan pernah juga polisinya yang mengizinkan kita masuk ke busway karena memang sudah terlalu macet. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini sih gua nggak pernah. Ya kalau sesekali nerobos lampu merah atau mungkin sesekali berhenti di depan garis pemberhentian itu adalah sesekali. Tapi kan juga melihat berhentinya itu bukan di jalan yang besar atau jalan yang padat, jalan-jalan kecil lah, jalan-jalan kampung. Begitu juga terobos lampu merah itu kan biasanya karena nanggung udah kuning, sebentar lagi merah, tapi kita udah tinggal 5 meter dari lampu pemberhentian, itu terpaksa. Bukan yang berarti udah lampu merah terus kita terobos. Nah, gue kalau kayak ekstrim juga lewat sini, kenanya juga mau 2 jam juga, 1,5 jam mau 2 jam.
pengorbanan. Makanya kalau ke ekstrim tuh gue tuh jarang, tapi kalau mau ke ekstrim tuh sekaligus, misalkan mau ganti apa, mau modif apa, itu sekaligus baru gue jalan. Kalau cuma mau masang apa namanya nih, karbon misalkan, sengajain datang sih, waduh males juga. Nah, untuk modif berikutnya untuk Xavia ini gue nanti akan ganti di ekstrim ban. Tadi aku mau Batlak S22, tapi Ko Willy bilang lagi kosong, dia adanya Michelin yang Super 500. Coba nanti kita lihat ya, sebelum kita berangkat ke Jamnas JTRI kita ganti ban depan belakang, karena ini juga ban, masih ban originalnya ya, dan udah setahun lebih gua pakai, dan bisa dibilang harian. Motor ini gue pakai harian juga, di samping si Harley. Jadi gue rasa masih bisa pakai sih untuk dalam kota, tapi kalau untuk bawa luar kota emang harus ganti lah. Nah, terus gue mau pasang steering damper juga. Jadi nanti untuk project modif Xavia ini yang akan datang adalah ganti ban dan pasang steering damper. Kalau triple clamp gue nggak tahu ya, gue nggak begitu suka bentuk desain dari triple clamp yang ada di pasaran ya. Gue udah lihat baik itu WR3 atau Respo, gue kurang demen, tapi masih suka yang standarnya gitu. Tapi kalau triple clamp gue akan pasang. Nah, triple clamp gue udah lihat ada yang no brands, ada yang WR3 ya. Nah, kalau merek Respro murah tuh. Respro itu paling berapa ya? 700 atau 400 lah, gue lupa. Nah, kalau untuk R15, untuk Harley gue modifnya di Mr. Motoshop 58 di daerah Pinang Ranti, Taman Mini. Karena murah meriah cuy. Winglet aja cuma 80.000 ya, winglet buat R15. Kemarin gua ganti shock breaker belakang pakai merek NUI, itu cuma 800.000 ya kalau nggak salah, murah banget. Kemarin tuh gua pasang steering damper 400, apa namanya nih, shock breaker NUI 800-an. Nah, kalau steering dampernya itu yang merek Respro. Jadi ada rencana nanti Harley gue mau pasangin juga kaliper, ya mungkin kalau nggak KTC ya RCB. Yang murah meriah aja tapi keren gitu kan. Kalau Harley pakai Olin apa Brembo kayaknya gimana gitu. Mendingan buat Xavia. Citraland sini, dari sini suruh belok kiri Sleepy. Kita coba lihat, gue belum pernah sih lewat sini. Kita lihat ya arahnya lewat mana, masih ada 30 menit.
Oke teman-teman, kita udah sampai di klasternya Om Yan. Kita laporan dulu sama satpam. Misi Pak, mau ke Mau ngapain ini? Oh, mau ke rumah itu ya? Payan. Saya tahu rumahnya. Belum Pak, di mana Pak? Di mana Pak? Saya tahu rumahnya. Belum. Kiri. Ini kiri, langsung kanan. Rumahnya di sebelah kiri. Oh. Makasih ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di rumah Om Yan dan kelihatannya gua nggak perlu apa namanya ngambil kartu atau ninggalin identitas. Ya, kadang-kadang males juga sih ninggalin gitu, tapi ya memang SOP-nya seperti itu ya di klaster itu demi keamanan. Nah, kita sudah sampai. Apa kabar Om? Panas-panas nih Bang Ken. Sehat? Sehat. Mantap. Ini tadi diarahin lewat Binus bener gak sih? Binus. Hah? Nah, kejauhan ya? Di map sih ada 3 arah sih. Bisa lewat dari Citraland. Ngitung macetnya kali. Waktunya bersama. Oh, bersama. Heeh. Tapi kayaknya enak lewatin Citraland kayaknya. Enggak juga ya? Ciputra. Enggak juga ya? Malah Binus yang lebih. Cuma tadi lewat jalan apa? Jalan Kresek ya? Jalan Iya. Oh ya betul benar. Atau setengah jaman lah kah? Arahnya ke Karang Tengah. Ah. Kan. Oh. Rumah Metro tembus. Udah sini. Iya. Rumah lalu masih Ardian. Oh di sini dekat sini juga. Ardian di kanan. Oh. Ardian. Terus si Ardi, Chandra, si Evan ya dekat sini. baru pindah kan Evan juga Pindah rumah. ke sini Oh habis baterainya. 360 nya.